Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama INKP, kedua TKIM, ketiga BBYB, keempat BNBA, kelima BGTG, keenam BHIT, dan ketujuh BBHI. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada INKP yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,25% ke harga 7.425. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga pulp and paper. Kalau dilihat, harga pulp and paper kembali ke atas area base-nya ini ya. 515 support dan resisten 525. Jadi sekarang harga pulp and paper udah rebound, naik tipis 0,98%, tapi cukup bagus dia keluar dari area base-nya ini lagi. Kan sempat turun tapi dia ini membuat low baru. Sebelumnya low-nya ada di 509, nih sekarang membuat low baru di 519. Jadi ada peluang rebound. Kalau dilihat harga INKP ya ini ada potensi dia retest. Kalau dilihat, kalau ditarik ini ya, sepertinya supportnya sekarang ada di 6.950. Nah, area sini. Jadi potensi INKP masih bisa turun. Tapi harusnya INKP mempertahankan supportnya di 7.000. Ya, misalnya dia turun dari 7.000, mending cut loss saja. Jadi seperti itu. Untuk INKP, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau dilihat ini agak jauh dari support ya. Nih, kalau Bapak Ibu yang mau cut loss-nya di 6.830 ya boleh-boleh aja. Cut loss saja dan target profitnya 7.990 sampai 8.000. Nih, risk reward-nya 1:1. Tapi kalau besok dikasih turun dulu, misalnya membuat ekor, nah bisa beli di 7.200 atau 7.150. Cut loss tadi di 6.825 atau 6.800. Nah, untuk INKP ini amannya ada tanda-tanda pembalikan arah kalau sudah di atas 8.000. Ini kan dia baru breakout tapi gagal breakout dari resisten 8.000. Dia memang breakout dari pola Pauling Wedge tapi gagal breakout 8.000, dia turun dulu. Dan ini kan dia sideways. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini strateginya ya beli dekat support, jual dekat resisten. Kalau Bapak Ibu 2 minggu yang lalu beli di dekat-dekat support di 7.100, 7.150, harusnya sudah lumayan profit taking. Kan saat dia membuat candle merah hari kemarin Jumat, Bapak Ibu bisa profit taking di sekitaran 8%, kan lumayan. Jadi seperti itu. Jadi sebelum trading itu Bapak Ibu bisa lihat dulu pergerakan sahamnya ini kemana, sideways, downtrend, atau bullish. Nah, misalnya sideways, ya jangan beli di dekat pertengahan, jangan beli juga di dekat pucuk, belinya ya di dekat support kalau sideways dan jualnya di resisten. Jadi tektokan aja, kan ini terlihat dia bergerak bahkan dari 25 Juni. Jadi sebulan dia sudah sideways, naik turun aja di range harga 7.000 support, 8.000 resisten. Jadi seperti itu. Untuk INKP mending wait and see aja dulu, sabar, tunggu bawahan dikit di 7.100 atau 7.200 baru spec buy, cut loss kalau jebol 6.800. Jadi seperti itu. Untuk INKP kalau mau aman ya harus confirm dulu breakout 8.000 biar reversal. Nah, kalau mau nunggu breakout ini juga bagus INKP ya, tapi nunggu dia breakout 8.000. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada TKIM yang hari ini ditutup juga terkoreksi 3,18% ke harga 7.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM sama setelah dia breakout dari pola Pauling Wedge-nya, dia gagal breakout 8.000 juga. Nih hampir sama INKP, TKIM, resisten kuatnya atau resisten kuncinya itu di 8.000. Untuk TKIM sama ya, ini langsung 7.000 biar sama. Jadi INKP TKIM nih supportnya ada di daerah 7.000. Kalau TKIM ini di 7.030. Nah, apakah bisa spekulasi buy harga sekarang? Karena TKIM koreksi dengan volume kecil, tapi kalau dilihat dia masih ada gap tipis di 7.000
500. Nah, dengan kondisi seperti ini wait and see aja dulu karena ini harga tanggung. Kalau mau beli ya di 7.350 sampai 7.400, bisa di area itu kalau mau beli TKIM, dan target profitnya 8.000. Dan kalau mau lebih bagus lagi, tunggu TKIM ini breakout 8.000. Kalau dia sudah confirm breakout 8.000, ini bakal rally terdekat 9.000, bahkan bisa sampai 10.000. Nih potensi upside-nya masih lebar nih, 25% dari support. Tapi nunggu dia breakout. Kalau beli di harga bawah sekarang, nih cut loss-nya cukup dalam nih, 10%. Kalau mau ya boleh, target profitnya tipis saja nih, di 8.000 sekitar 5%. Atau nunggu sekalian di 7.350 atau 7.400. Cut loss-nya tipis saja nih, sekitar 6-7%, dan target profitnya lumayan kan, 8,9. Jadi seperti itu untuk TKIF. Wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang punya dari atas, hot aja. Semoga aja TKIM nggak jebol 7.000. Itu aja, kalau dia nggak jebol 7.000 aman. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBYB yang hari ini ditutup auto reject bawah, terkoreksi 6,95% ke harga 535. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB di distribusi ini nilai warna merah lebih besar, IF distribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBYB ya ini kan dia gagal breakout 650. Nih kita lihat dia berapa kali coba, dan kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya area-area kritikalnya itu di sekitaran 500. Jadi bagaimana, apakah bisa spekulasi buy untuk BBYB? Wait and see aja dulu. Kalau saya lihat tunggu di 500. Kalau dia mencoba ARB sekali lagi, Bapak Ibu bisa beli di 520 sampai 510. Jebol 500 jual. Nih kalau beli di 520, cut loss saja. Kalau jebol 500 bisa cut loss di 494, itu dengan kondisi kerugian di 5%. Atau beli BBYB ini dekat ARB. Kalau dia ARB, buy aja. Ada potensi mantul ya dari supportnya 500. Tapi untuk pas trade aja ya, kalau dapat profit 3-5% jual atau pasang trailing stop. Jangan disimpan lama-lama, takutnya dia kempes dan kembali ARB. Jadi seperti itu, tapi tergantung lagi masing-masing, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Tapi dengan strategi saya bilang tadi, potensi ada rebound di area supportnya 500. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk BBYB. Apakah akan dipertahankan? Semoga dipertahankan. Supportnya di 500. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BNBA yang hari ini ditutup naik 2,74% ke harga 1.495. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA aman. Menurut saya ya, ini dia lagi proses, lagi sideways, menunggu momentum yang bagus. Dia akan kembali coba menguji resistennya 1.600 ya. Karena terlihat juga saat koreksi volume kecil, saat dia coba hijau volume besar. Tinggal nunggu momentum. Kalau mau coba spekulasi buy, cut loss saja. Kalau jebol 1.395 bisa cut loss di 1.360, 1.370, itu sekitar 7-8%, dan target profitnya 1.600, 8%. Jadi risk rewardnya 1:1. Tapi bagusnya kalau BNBA ini bisa tutup di atas 1.600, bakal lebih tinggi naiknya. Potensi menutup gap yang banyak ini juga ada ya. Kuncinya 1.600 harus di-confirm breakout ya. Itu karena bisa dibilang rounding bottom, atau ya bisa juga ini cup and handle. Saya lebih itunya ini rounding bottom, walaupun memang ada handle-nya di ini ya. Ini kan bisa dibilang handle juga. Nah, tinggal kuncinya nanti breakout 1.600 rally untuk BNGA. Itu sudah potensi besar ya. Cuman bisa aja tergantung market makernya. Kalau market makernya nggak mau, dibawa turun dulu ke 1.200 bisa aja. Makanya kalau dia jebol 1.400,
cut loss dulu aja. Jadi seperti itu. Untuk BNBA juga nggak membuat low baru ya, low-nya terus naik, tinggal nunggu momentum. Ya ini bisa juga pola descending. Ini kalau dihapus, nah ini kan polanya dia terus naik nih, bisa aja besok rebound ya, semoga. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, kalau cocok ya bisa dipakai. Jadi seperti itu. Target kenaikannya kalau breakout ini 1800 terdekat dulu dan bisa ke 2000 ya, karena dia dari support ke resisten itu sekitar 200 poin ya. Seperti itu aja untuk BNBA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BGTG yang hari ini naiknya auto reject atas 25%, 270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, kesempatan jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BGTG ya bisa dibilang akhirnya breakout dari all time high-nya di 265 ya, bisa dibilang all time high ya nih. Karena ya all time high. Jadi cukup menarik untuk BGTG. Jadi sekarang supportnya itu ada di 260 kalau melihat histori sebelumnya. Dan harusnya masih ada peluang BGTG besok lanjut, karena dia hari ini arah ya bisa dipastikan besok gap up. Nah habis gap up apakah lanjut tergantung market maker ya, karena kita nggak bisa menduga-duga, karena mereka yang punya duit ya terserah mereka. Kalau mau angkatnya target selanjutnya bisa ke 360 kalau ditarik dengan Pibo. Potensi upside dari harga sekarang harus satu kali arah dan rebound lagi, tapi ya bisa aja dia ke sana. Ini supportnya sekarang di 260 kalau Bapak Ibu mau coba beli, tapi tergantung masing-masing ya. Ini supportnya ada di sekitar 262 sampai 260 sekitaran ini nih ya. Dia harusnya bertahan. Kalau dia false breakout perlu hati-hati, bisa aja dia turun lagi menguji neckline. Kalaupun nantinya BGTG ini false breakout dia ARB ya, dia akan retest neckline double bottomnya. Ini kan double bottom nih, dia bisa aja retest dulu area ini dari tes terus mantul. Nah, tapi targetnya tetap ya, selama bertahan di atas 220, target BGTG itu ke 360 kalau ditarik dengan Pibo. Terlihat juga volume besar terus meningkat, jadi harusnya besok malah bisa lanjut. Bisa aja bukan seperti ini, nanti dia seperti ini, dia naik dulu ya, lihat harga kenaikannya terus dia retest ini baru dia seperti ini. Nah jadi sebagai trader wait and see dulu, karena ini sudah menurut saya cukup tinggi dan belum terbentuk pola, karena dia baru naik ya. Tunggu 1-2 hari lagi, lihat polanya yang dia buat. Kalau ada yang menarik bisa buy on weakness, jebol support, cut loss. Jadi seperti itu untuk BGTG. Peluang besok masih bisa naik, yang pastinya gap up. Nah habis gap up kita tergantung market. Kalau market maunya arah lagi ya bisa aja. Tapi kalau mereka langsung buang barang, siap-siap bisa aja besok malah ARB ya. Sebagai trader harus punya strategi trading plan. Jangan mikir untung dulu, harus ingat resikonya, harus siap dulu. Harus disiplin dengan cut loss kalau memang harus cut loss. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BHIT yang hari ini ditutup naik 2,43% ke harga 84. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BHIT diakumulasi, tapi YP yang akumulasi ya. Perlu hati-hati nih, karena saham under 100 rawan untuk digoreng. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BHIT terlihat juga volumenya kecil. Cuman kalau yang mau coba spekulasi buy ya bisa aja. Cuman agak dalam ya. Cut loss-nya ya cut loss saja, kalau jebol 82 bisa cut loss di 87, 6%. Jadi kalau dia ARB cut loss saja. Harusnya kalau dia rebound besok nggak sampai jebol support kalau memang arahnya mau ke atas. Nih targetnya kalau dia rebound terdekat itu 90 dan 100. Jadi BHIT juga apakah menarik? Masih menarik ya, selama bertahan di 80. Jadi seperti itu untuk BHIT. Semoga besok mampu rebound ya. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BBHI yang hari ini ditutup naik 4,19% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI ini masih sideways, dia membuat area base dan kuncinya itu 2800. Kalau dilewati ya dia keluar dari area base-nya dan bakal rally. Target terdekat 3200. Apakah bisa spekulasi buy? Agak dalam cut loss-nya ya, karena cut loss-nya di bawah 2400 nih. Cut loss mepet kalau mau boleh juga, tapi harus disiplin. Close saja dulu di 2530 atau 2525, nanti buyback sekalian di bawah. Tapi harusnya kalau dia mau naik nggak sampai turun cut loss. Jadi cut loss saja besok kalau BBHI itu mendekati ARB dan tidak ada perlawanan di area ARB-nya ya. Kalau ada perlawanan ya masih bisa di hold, tapi dengan kondisi seperti ini ada peluang besok rebound. Semoga market besok hijau rebound, jadi BBHI bisa naik dan bagus lagi kalau bisa tutup di atas 2800, karena ini dia terindikasi membuat pola Morningstar walaupun candle hari ini kurang bagus karena tutupnya membuat candle terbalik tapi volume meningkat. Ya lihat besok, hari ini dia gap up juga ya naiknya. Penutupan kemarin di 2620 hari Jumat, hari ini pembukaan atau low-nya di 2650, penutupan di 262, sekitar 30 poin gap up. Jadi seperti itu. Semoga aja BBHI besok mampu rebound ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.